Halo, selamat datang semuanya. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu paru dan biofisika respirasi. Saya, Anissa Pitavela, akan memandu teman-teman untuk memahami organ-organ yang terlibat dalam sistem respirasi hingga gangguan pada sistem respirasi. Mari kita mulai perjalanan belajar ini bersama-sama. Siapkan catatan teman-teman ya. Dan ayo kita eksplorasi. Jom sama-sama. Sebelum kita masuk kepada materinya, kita harus tahu terlebih dahulu apa-apa saja learning point yang akan dipelajari pada bab paru dan biofisika respirasi. Yang pertama ada organ-organ sistem respirasi. Pada bagian ini nanti kita akan mempelajari organ-organ apa saja yang terlibat dalam sistem respirasi. Yang kedua, mengenai fisiologi respirasi. Fisiologi respirasi ini adalah cabang ilmu yang mempelajari mekanisme dan proses biologis terkait pernafasan, termasuk pertukaran gas, transport oksigen dan karbon dioksida, serta regulasi sistem pernapasan oleh tubuh. Pada bagian ini, khususnya nanti kita akan membahas mengenai inspirasi dan ekspirasi, serta akan ada pembahasan mengenai volume udara pernafasan. Yang ketiga adalah biofisika respirasi, adalah bidang ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip fisika yang mendasari proses pernafasan, termasuk mekanika, aliran udara, pertukaran gas, serta interaksi antara struktur anatomis dan gaya fisik dalam sistem respirasi. Nah, di sini juga akan dibahas mengenai hukum Boyle, hukum Dalton, hukum Henry, dan hukum Charles. Yang keempat adalah mekanisme pertukaran gas, adalah proses fisiologis dan biofisika di mana oksigen diambil dari lingkungan masuk ke dalam tubuh dan karbon dioksida dikeluarkan dari tubuh ke lingkungan. Proses ini terjadi dalam dua tahap utama. Yang pertama adalah pertukaran gas eksternal dan yang kedua adalah pertukaran gas internal. Nah, simak terus ya video ini untuk memahami mekanisme pertukaran gas lebih lanjut. Yang kelima, yaitu gangguan sistem respirasi. Gangguan sistem respirasi adalah kondisi yang mengganggu proses pernapasan, mulai dari saluran napas, paru-paru, hingga pertukaran gas. Gangguan ini dapat bersifat akut atau jangka pendek, atau juga bisa bersifat kronis atau jangka panjang, serta ini akan mempengaruhi fungsi fisiologis dan biofisika pernafasan. Nah, itu adalah penjelasan singkat mengenai materi paru dan biofisika respirasi. Khusus pada bagian 1 ini, kita akan membahas tentang organ-organ yang terlibat dalam sistem respirasi. Apa aja ya organ-organ yang terlibat dalam sistem respirasi? Hidung, faring dan laring, trakea, bronkus dan bronkiolus, paru-paru, dan alveolus. Yang pertama, hidung. Udara yang dihirup melalui hidung akan mengalami 3 hal. Yang pertama dihangatkan, yang kedua disaring, dan yang ketiga dilembabkan. Di dalam hidung terdapat selaput lendir. Selaput lendir ini terdiri dari 3. Yang pertama, pseudostraphic ciliate columnar epithelium. Ini berfungsi untuk menggerakkan partikel-partikel halus ke arah faring, sedangkan partikel besarnya akan disaring oleh bulu-bulu hidung. Yang kedua, ada sel goblet dan kelenjar serous yang berfungsi untuk melembabkan udara masuk. Yang ketiga, terdapat pembuluh darah. Pembuluh darah ini berfungsi untuk menghangatkan udara.
Selain sebagai organ pernapasan, hidung juga merupakan indera pembau yang sangat sensitif. Dengan kemampuan tersebut, manusia dapat terhindar dari menghirup gas-gas yang beracun atau yang berbau busuk, yang mungkin akan mengandung bakteri dan bahan penyakit lainnya. Yang berikutnya adalah faring dan laring. Faring atau yang sering disebut dengan TK itu terletak di belakang rongga hidung dan mulut. Sementara laring atau pangkal tenggorokan adalah saluran kaku yang pendek. Ini untuk udara lewat antara faring dengan trakea. Teman-teman bisa lihat ya gambar di sampingnya. Ini adalah letak faring dan laring. Nah, di bagian-bagian ini terdapat namanya nasofaring, orofaring, laringofaring, kemudian terdapat epiglotis, kemudian ada namanya pita suara. Pita suara ini nanti berfungsi untuk menghasilkan suara saat udara melewatinya dan dia akan bergetar. Kemudian ada laring. Laring ini disebut sebagai kotak suara ya. Kemudian ada namanya trakea dan di dekat-dekat faring dan laring itu terdapat yang namanya esofagus. Selanjutnya ada trakea, bronkus, dan bronkiolus. Trakea atau kita sering sebut sebagai tenggorokan tersusun dari cincin tulang rawan dan terletak di depan kerongkongan. Di dalam rongga dada, batang tenggorokan ini nanti akan bercabang menjadi dua. Yang pertama menuju paru-paru kanan dan yang satunya lagi akan menuju ke paru-paru kiri. Sementara yang disebut dengan bronkus adalah cabang dari batang tenggorokan. Nah, bronkus ini nanti akan terbagi dua, yaitu menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Nah, pencabangan dari bronkus ini disebut dengan bronkiolus. Berikutnya masuk kepada bagian yang paling penting yaitu paru-paru. Bagian-bagiannya adalah yang pertama ada apex, superior lobe, anterior border, oblique fissure, kemudian horizontal fissure, inferior lobe, middle lobe, dan cardiac node. Nah, yang terakhir, pada bagian organ sistem respirasi ini adalah alveolus. Teman-teman bisa lihat ya, gambar yang sebelah kiri ini adalah gambar dari alveolus. Berdasarkan gambar yang di sebelah kiri, nah, terdapat kantong-kantong kecil yang berwarna merah dan ungu ya. Nah, itulah yang dinamakan dengan alveoli atau alveolus. Fungsi utama dari alveolus itu adalah tempat pertukaran gas, di mana oksigen masuk ke dalam darah, karbon dioksida dikeluarkan dari darah, dan ini terjadi melalui dinding tipis yang memungkinkan difusi gas. Sekian dulu ya teman-teman video pembelajaran kita kali ini. Nah, ikuti terus ya video pembelajaran berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.